Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI mengesahkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa purna bakti. Sebelumnya, Komjen Tito Karnavian menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan rekan Sanika dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna hari ini mengesahkan calon Kapolri Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Adapun uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Polisi Tito Karnavian dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juni 2016 yang lalu untuk melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap calon Kapolri. Dan dengan terpilihnya Kapolri baru ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa lembaga polisi sebagai alat negara penegak hukum yang melindungi dan melayani masyarakat demi keamanan negara. Komisi 3 DPR RI melalui pandangan fraksi-fraksi menyetujui untuk pemberhentian Jenderal Polisi Dr. Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Dr. M. Tito Karnavian, MA PhD, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemirsa, rapat paripurna juga diwarnai oleh sejumlah interupsi dari anggota Dewan. Salah satunya Saleh Partaonan Daolay yang berharap Kapolri baru Komjen Polisi Tito Karnavian dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu salah satunya penanganan kasus narkoba dan terorisme. Kita mengetahui bahwa Bapak Kapolri yang baru ini juga pernah dulu menjadi komandan di Densus 88 itu. Karena itu besar harapan kami bahwa ke depan penanganan kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu betul-betul dilakukan secara profesional, bertanggung jawab dan transparan. Mengingat profesionalitas kepolisian itu sangat dipertaruhkan jika penanganannya memang tidak dilakukan secara baik dan benar. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika Sembiring dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI menilai operasi pasar yang dilakukan pemerintah tidak efektif dalam menekan gejolak harga kebutuhan pokok di pasar. Seharusnya pemerintah melakukan antisipasi dengan memenuhi pasokan bahan pokok sejak jauh hari sebelum Ramadan dan juga Idul Fitri. Terkait operasi pasar yang dilakukan pemerintah pada saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri, anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Damantra mengatakan operasi pasar sangat tidak efektif dalam menstabilkan harga bahan pokok di pasar-pasar di berbagai daerah. Menurutnya, meskipun operasi pasar digelar di berbagai tempat, namun harga kebutuhan bahan pokok tetap tinggi. Ia menilai operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanya buang-buang waktu dan pencitraan semata. Nyoman berpendapat operasi pasar yang dilakukan tidak tepat sasaran dan tidak menyelesaikan masalah. Dirinya mengharapkan agar operasi pasar sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali namun berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa hanya separuh hati, harus betul-betul. Dia harus punya sistem yang kuat di dalam menghadapi harga-harga komoditi khususnya menjelang Lebaran. Nah, kedua, partisipasi daripada stakeholdernya sendiri. Misalnya ada di situ pedagang-pedagang, asosiasi pedagang dan lain sebagainya. Harus betul-betul diberikan ruang. Harus ada dialog. Anggota Komisi 6 DPR Zulfan Lindan mengatakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan pengkajian dan persiapan secara terencana terlebih dahulu. Ia menilai operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah terkesan hanya menenangkan masyarakat sesaat saja. Harusnya pemerintah sudah dapat mengantisipasinya sebelum memasuki Ramadan dan Idul Fitri. Bahwa kemudian kita lakukan operasi pasar, siapapun lah, paling satu hari waktu datang hari itu oke, stabil. Besok kan berubah lagi, siapa yang mau tahu, siapa yang kontrol. Nah nanti ketika kita lakukan tindakan, sanksi apa sanksinya? Kan sulit gitu. Nah oleh karena itu, janganlah kita ini hanya sekedar menenangkan masyarakat sesaat, dan seolah-olah kita mempunyai perhatian serius, padahal yang kita lakukan itu sifatnya hanya insidentil aja. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan.
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi pimpinan dan juga anggota DPR RI serta jajaran pejabat kesekjenan DPR yang telah menggelar acara buka puasa bersama anak yatim dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk berbagi kepada sesama. Ditemui usai memberi sambutan pada acara buka puasa bersama anak yatim di Aula Masjid Baitur Rahman Komplek Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, setiap tahunnya DPR secara rutin selalu menyelenggarakan acara buka puasa bersama anak yatim dalam rangka berbagi kebahagiaan dengan anak-anak maupun orang tua yang kurang mampu. Acara buka puasa ini diikuti oleh 1.003 orang anak yatim dari beberapa yayasan di Jakarta. Turut hadir pada acara ini pimpinan DPR RI dan jajaran pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI. Ade Komarudin menambahkan, acara buka puasa bersama anak yatim akan terus dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Ramadan. Ketua DPR RI mengapresiasi partisipasi dari seluruh pimpinan DPR juga pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi bersama orang-orang yang berhak mendapatkan santunan. Ya, kita harus berbagi kebahagiaan lah. Kita yang dapat kesempatan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang berhak, ya kan, baik ke anak-anak maupun orang tua. Duran antar kami pimpinan juga kesekjenan untuk melakukan kegiatan ini, berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang berhak maupun orang tua yang berhak. Ya. Sekretaris Jenderal DPR RI Hunantuning Tiastiti mengatakan acara buka puasa bersama kali ini sudah memasuki tahun keempat yang secara rutin diselenggarakan setiap bulan Ramadan. Ada 1.003 anak yatim yang diundang dari 15 yayasan di Jakarta dan sekitarnya. Hunantuning Tiastiti mengharapkan acara buka puasa bersama ini dapat menjadi sarana menambah amal di bulan Ramadan, juga berbagi kebahagiaan dan keberkahan bersama anak-anak yatim. Di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah, penuh rahmat, jadi ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, maka kita juga ingin berbagi gitu ya. Jadi berbagi dengan anak-anak kita yang memang kurang mampu, terutama adalah anak-anak yatim piatu. Dan ini memang diselenggarakan, ini sudah yang keempat kalinya rutin di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan kita memang mengundang sekurang-kurangnya 1.000 anak yatim. Siva dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam.